Cara bayar hutang pinjol atau cara lunas hutang pinjol tanpa kita harus bayar, ya utangnya bisa lunas otomatis. Sering banget kita mendengar hal seperti ini, bahkan ya mungkin di berita, di artikel, dan lain sebagainya. Tapi gimana sih caranya dan kok bisa orang utangnya otomatis lunas tanpa dia harus bayar? Nah, ini secara fakta kejadian memang ada, tapi kita tidak bisa pastikan apakah ini juga akan terjadi ke teman-teman. Ya, bukannya saya mau menakut-nakuti, bukannya saya pengen teman-teman yang udah seneng dan lega putus asa lagi, enggak. Tapi kita harus belajar realita, ya. Saya nggak mau hanya dengan tujuan untuk mencari views, mencari penonton, dan mendapatkan sejumlah uang dari akun atau dari channel ini, tapi teman-teman merasa tersesat dan teman-teman akan kecewa terhadap fakta-fakta yang terjadi, ya. Teman-teman, untuk mendapatkan penghasilan, alhamdulillah ya, saya nggak kurang-kurang kok. Alhamdulillah banget, Allah udah ngubah hidup saya. Teman-teman kalau nggak percaya mungkin bisa cari aja nama saya, Hendra Setio, di TikTok. Itu follower saya juga udah gede. Penghasilan saya dari situ juga sekitar 4-5 juta atau mungkin bahkan 7 juta setiap harinya. Dan itu fakta-faktanya sudah saya share juga di channel saya yang lainnya. Nah, di sini saya pengen meluruskan juga sebenarnya bahwa masalah-masalah seperti ini, masalah hutang itu yang bisa menyelesaikan cuman teman-teman. Nggak ada motivator lainnya pun yang bisa mengubah hidup teman-teman, yang melunasi hutang teman-teman, yang bisa adalah teman-teman. Orang-orang yang memberikan saran, tips terkait solusi hutang dan lain sebagainya, hanyalah mungkin sebagai bahan bakar aja untuk teman-teman bisa semangat lagi, untuk bisa kuat lagi, untuk bisa tenang, dan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Tapi segala tindakan dan juga hasilnya tergantung dari teman-teman sendiri, ya. Cuman saya sangat menyayangkan juga banyak juga konten-konten kreator yang udah galbe aja tanpa ngasih edukasi, sarannya harus bagaimana, faktanya seperti apa. Hanya mengambil keuntungan pribadi tanpa harus memberikan fakta pahitnya seperti apa. Nah, saya pengennya teman-teman juga harus tahu resikonya apa. Jadi teman-teman nggak kaget, nggak makin stres, dan teman-teman udah tahu apa yang harus teman-teman lakukan ke depannya, ya. Jadi masalah bayar hutang otomatis lunas dan lain sebagainya itu ada kemungkinan karena memang pinjol itu pengen banget data mereka itu sebenarnya juga bersih. Karena mereka takut juga diaudit oleh OJK kenapa sampai hal ini terjadi, tingkat gagal bayarnya kenapa tinggi dan lain sebagainya, ada audit dan lain sebagainya, mereka juga pasti akan ketakutan. Ya, jadi karena itu mereka pasti akan memberikan ya pemutihan-pemutihan dalam tanda kutip yang mana ini juga random dan diputuskan oleh tim analisis mereka. Bukan sesuatu yang bisa kita kontrol dan bukan sesuatu yang bisa membuat utang kita itu pasti akan otomatis lunas. Termasuk di dalamnya enggak. Ada kriteria-kriteria tertentu tiap-tiap pinjol, contohnya itu seperti ya orang-orang yang mungkin mohon maaf sudah meninggal ya, itu terus kemudian sakit atau di PHK dan lain sebagainya, yaitu mungkin akan diprioritaskan untuk dihapuskan bunga dan dendanya, ya. Jadi nggak semua pinjol memang mempunyai kriteria yang sama. Ada juga yang kadang nggak jelas juga, ini orang ini kerja nggak bayar-bayar utangnya, tapi kok dilunasin karena mungkin lamanya dan lain sebagainya. Itu sepenuhnya adalah hak atau wewenang dari pinjolnya. Bukan kita yang mengontrol, bukan orang lain yang mengatur, bukan orang dalam yang mengatur, yang bisa kita suap dan lain sebagainya. Nggak bisa kayak gitu, ya. Jadi tetap tenang. Saya cuman pengen ngasih saran dan tips buat teman-teman. Teruslah berdoa, yakinlah bahwa semua ini akan beres suatu saat nanti. Yang penting teman-teman mau bekerja keras, mau terus fokus di kerjaan aja, fokus untuk nyari penghasilan tambahan dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal TikTok tadi, saya juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari TikTok. Awalnya saya juga berpikir bahwa itu adalah penghasilan tambahan. Tapi ternyata penghasilannya jauh-jauh melebihi channel YouTube saya, jauh melebihi dari apapun yang saya kerjakan. Bayangkan sehari 5 juta, 6 juta, sebulan berapa gitu ya. Cek aja kalau nggak percaya akun TikTok saya. Di sini saya pengen share aja, pengen jujur aja sama teman-teman. Ya, teman-teman harus bangkit, teman-teman harus semangat bahwa ya segala sesuatunya itu Tuhan yang mengatur, kita tugasnya cuma berusaha aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.